أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada saat pasukan muslimin mendekati kota Madinah, Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat. Dan perintah ini belum pernah sama sekali Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu membakar masjid. Dan sahabat yang dikirim ada 2 orang, namanya Malik bin Dush'um dan Ma'an ibn Adi. Malik bin Dush'um dan Ma'an ibn Adi radhiyallahu ajma'in, untuk datang ke Madinah sebelum pasukan tiba dan membakar sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Jumlah orang-orang munafik di Madinah, kata ahli sejarah, sangat banyak, cukup banyak. Dan mereka sudah bermusyawarah dalam hal mengatur strategi untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir al-Fasiq. Ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul antum sudah tahu, dari suku Khazraj, dan dia orang-orang munafik. Masyhur sekali kisahnya, termasuk waktu dia meninggal Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Dan satu Madinah tahu siapa dia. Dia penyebar gosip juga zinanya, bohong, berita bohong zina Aisyah dengan Safwan, ya, radhiyallahu ajma'in. Kalau Abu Amir al-Fasiq ini adalah pimpinan Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namanya Abu Amir, julukannya Abu Amir, saya tidak tahu namanya, tapi Abu Amir dipanggil Al-Fasiq. Ini gelar yang Nabi SAW berikan. Al-Fasiq artinya orang yang buruk, ya. Fasik, ya. Dia adalah orang yang dulu mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Madinah, tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, malah masyarakatnya Madinah memilih Nabi SAW. Gara-gara itu dia pergi ke negeri Syam. Abu Amir ini mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul untuk selalu mencari kelemahan muslimin. Termasuk kalau antum masih ingat kita review perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, itu Abu Amir ini pulang dari negeri Syam ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di tempat pasukan muslimin. Ya, dan Nabi SAW sempat jatuh ke lubang itu dibuat oleh Abu Amir al-Fasiqin. Dia sepakat dengan Abdullah bin Abi Salul untuk membangun masjid. Ya. Lalu dia berkata kepada Abdullah, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim, lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata sekali mereka ingin memerangi muslimin. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslimin meninggalkan Madinah ke Tabuk. Bahkan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tetapi dengan hikmah Allah, Nabi SAW waktu itu sibuk dan menjawab, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk, bila balik nanti kita lihat saja perintahnya Allah. Jadi Nabi SAW juga waktu itu belum mendapat perintah untuk merusak masjid tersebut. Pada saat balik dari perang Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah secara langsung untuk bukan sholat di masjid tersebut, tapi membakarnya. Ya. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 110 tentang perintah pembakaran masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan memerangi kaum muslimin. At-Taubah 107 sampai 110 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 107-nya, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya Abu Amir al-Fasiq tadi. Mereka tunggu datang dari negeri Syam. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami bangun masjid juga untuk baik-baik, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu ayat 107. 108-nya, maaf, iya betul ya, 107, 108 ya. 108, la takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa.
Maksudnya karena Allah SWT, Masjid Quba yang dimaksud sini, sejak hari pertama kamu hijrah ke Madinah adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, suka membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini maksudnya adalah pujian bagi penduduk sekitar Quba. Karena mereka, kalau mereka bersuci, mereka menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka cebok dengan air, mereka juga menggunakan batu. Maka Allah menyebutkan, di situ sekitarnya ada orang-orang yang suka bersih. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu baik? Nah, yang baik ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 1010 la yazalu bunyanahum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya adalah perasaan mereka lenyap dari benda-benda itu, barulah mereka atau mereka tobat, baru mereka tidak ingin sholat di situ. Tapi dasarnya mereka suka dengan itu. Kaum munafik pada saat melihat kedua sahabat ini datang, mereka berusaha untuk menghalau, yaitu Malik bin Jush'um dan juga Ma'ani bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in, yang akan membakar masjid sesuai dengan instruksi dari Nabi SAW yang diambil dari ayat Al-Quran tadi. Namun keduanya karena dari penduduk asli Madinah maka mereka tidak bisa menghalaunya dan akhirnya mereka berdua membakar sambil mengatakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي